Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya kitabullah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, hari berganti hari dan ternyata kita sudah berada di tanggal masuk 18 Sya'ban ini. Jadi kalau hitung-hitungan 12 atau 13 hari lagi Ramadan akan hadir. Insyaallah ini bulan yang sangat mulia. Satu hal kaum muslimin, andai kita masih diberi kesempatan ketemu dengannya, ini nikmat besar yang kayaknya harus disyukuri. Sampai hari ini dari tanggal 1 Sya'ban kayaknya tiap hari kami dapat lelayu. Tadi pagi berarti Bapak Seno Andi, itu salah satu takmir masjid di Nurul Falah Indonesia Power, Seto, usia 64. Kemarin berarti ibu mertuanya Pak Eko Glor, Seto. Sebelumnya lagi takmir Masjid Al-Kausar PLTA Tulis, dan seterusnya. Pokoknya sejak tanggal 1 Sya'ban itu nyaris setiap hari itu dapat lelayu. Artinya begini kaum muslimin. Oh berarti waktu yang sebenarnya tinggal 12 hari lagi ini Masya Allah. Ya. Kita nggak punya jaminan bahwa kita itu pasti sampai dengan bulan Ramadan besok. Makanya tadi kami sampaikan, oh, berarti sebenarnya kalau besok itu kita masih ketemu Ramadan, ini nikmat besar kaum muslimin. Yang andai orang-orang yang tadi mungkin sudah ajal menjemput itu diberi kesempatan memohon, saya yakin sebenarnya mereka juga memohon, ya Rob, tolonglah beri kesempatan kami ketemu Ramadan sekali lagi saja. Biar saya melipat gandakan pahala, biar saya bisa beramal ini, beramal itu, dan seterusnya. Tapi kayaknya permintaannya itu terlalu mewah, terlalu besar ya, sehingga kemudian tidak berani. Mereka hanya berani mengucap, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti tolong tunda kematian saya barang sekejap saja. Nggak berani Pak, minta sekali ketemu Ramadan nggak berani. Terlalu mewah, terlalu besar. Makanya Masya Allah sebenarnya kalau kita itu besok masih bisa ketemu Ramadan, aduh, ini nikmat yang sangat mewah Pak. Ini sesuatu yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ini satu. Perjumpaan dengan Ramadan juga keberuntungan besar. Karena kita dipertemukan lagi dengan bulan di mana Allah mudahkan hambanya untuk berbuat baik. Yang di bulan lain kayaknya tidak semudah itu. Hadisnya sahih, sering kami bacakan tiap kali mau ketemu Ramadan, ya pasti saya bacakan hadis ini. Dan saya ulangi lagi, kenapa? Ya sekedar supaya memunculkan perasaan itu lagi. Bahwa ini beruntung banget nih, ketemu Ramadan itu beruntung banget. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa khuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Apa maksudnya? Orang dimudahkan untuk melakukan amal yang bisa mengantarkan ke surga. Yang di bulan lain berat, di bulan Ramadan Allah mudahkan. Wa khuliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Allah persempit kesempatan hambanya berbuat dosa dan maksiat yang di bulan lain terakhir. Lapang betul mau berbuat dosa dan maksiat, di bulan Ramadan dipersempit. Wa sufidatis syayatin, setan dibelenggu.
person yang kerjanya nyeret-nyeret kita, dorong-dorong kita berbuat buruk, ya, menghalangi kita untuk dari berbagai kebajikan, spesial di bulan Ramadan Allah belenggu. Artinya siapa saja yang sebenarnya di bulan ini punya niat, punya target untuk beramal besar, punya target untuk panen pahala, insya Allah sebenarnya dimudahkan oleh Allah. Maka ketemu Ramadan itu keberuntungan besar, yang kayaknya juga layak harus kita syukuri. Dan perjumpaan dengan Ramadan juga adalah keberkahan yang banyak. Kenapa? Ramadan adalah momen di mana amal kebajikan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Spesial lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada malam yang mana siapa yang beramal di malam itu nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. Insya Allah. Dari sini kaum muslimin, dari 3 poin tadi. Coba nih. Bila besok masih berjumpa dengannya, saya tanya, kira-kira apa yang akan kita perbuat? Yuk coba kita renungkan di hari ke-12 sebelum Ramadan tiba ini. Coba direnungkan. Andai besok masih diberi kesempatan ketemu Ramadan, kira-kira apa yang akan kita perbuat? Ya. Kayaknya kita akan jadikan pertemuan dengan Ramadan menjadi penuh makna. Kita akan berusaha meraup keberkahan sebanyak-banyaknya agar besok jadi Ramadan terbaik. Siap? Karena ini kesempatan langka. Ini momen luar biasa. Ini nikmat besar. Silahkanlah tengok kanan kiri panjenengan tadi lah. Banyak saudara kita yang tahun kemarin masih bisa sholat bareng, tarawih bareng, puasa bareng, buka bersama dengan kita. Hari ini mereka sudah tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Artinya bukan tidak mungkin hal yang sama juga akan menimpa kita. Yang namanya kematian nggak kenal umur, nggak nom, nggak tua, nggak sing sehat, nggak sing sakit dan seterusnya. Kalau ajal sudah menjemput ya sudah. Nah dari sini kaum muslimin, untuk kita menjadikan Ramadan besok Ramadan terbaik kayaknya butuh dirancang. Nggak mungkin sesuatu kesuksesan itu datang dengan tiba-tiba atau mungkin tanpa upaya. Ya, artinya sunatullahnya segala macam kemuliaan itu butuh upaya. Nah, termasuk juga untuk menjadikan Ramadan besok jadi Ramadan terbaik kayaknya butuh dirancang. Nah, bagaimana merancang supaya Ramadan besok jadi Ramadan terbaik? Ada beberapa langkah yang hari ini kita tawarkan dan ini mungkin sebenarnya sifatnya adalah refresh tapi semoga menyemangati kita. 1, yuk kita bikin target. Bikin apa? Target. Karena perusahaan, pedagang, kayaknya mau ketemu Ramadan besok, mereka sudah punya target besar. Warung sarung Wadimor mungkin sudah bikin target. Ramadan besok saya harus merebut 20% pangsa pasar sarung di Indonesia. Atlas mungkin sudah bikin target. Ramadan besok saya harus bati 25 miliar. Marjan, sirup marjan juga mungkin sudah punya target. Ramadan besok saya harus dapat bati mungkin 30 miliar. Bahkan mungkin juga produk-produk yang lain, Kongguan, Monde, dan seterusnya, semuanya sudah bikin target. Nah, kalau sudah bikin target, langkah keduanya apa? Yuk kita rancang amal. Supaya target kita itu tercapai, kira-kira amal apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Karena tadi, sarung pun seperti itu. Kayaknya mereka untuk tadi, misalnya Wadimor, supaya bisa merebut 20% pangsa pasar sarung di Indonesia, mereka bikin amal. Amalnya apa? Mereka mungkin merancang sarung dengan model yang paling keren hari ini yang kayak apa yang diminati umat Islam. Mereka mungkin melakukan saving cost sehingga kemudian bisa jual sarung dengan harga murah tapi tetap berkualitas. Bahkan mereka kemudian merancang model iklan seperti apa yang kira-kira menarik umat Islam untuk memberi sarung Wadimor. Saya harus pakai artis siapa dan seterusnya. Bahkan mungkin mereka sudah melakukan berbagai upaya lain, strategi marketing ini, marketing itu dan seterusnya. Nanti kita pun seperti itu. Habis itu kemudian melakukan scheduling. Mereka bikin scheduling. Oh, langkah ini harus dilakukan bulan ini. Langkah ini harus dilakukan pekan sekian sebelum masuk Ramadan. Oh, ini begitu masuk Ramadan ini harus dilakukan. Mereka sudah bikin scheduling. Pokoknya supaya sukses. Mereka kemudian komitmen dengan target, rancangan amal dan juga jadwal yang dibikin. Mereka kemudian menikmati mungkin ya langkah-langkah itu karena langkah menuju sukses itu butuh dinikmati. Nah, nanti kemudian lakukan evaluasi. Kita sama, karena kita juga sedang berbisnis, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kita kepengen Ramadan kita terbaik, hanya butuh rancangan ini. Seserius itukah?
Seserius itu? Halo? Iya. Bahkan kalau mungkin tadi sarung Wadumar itu hanya dinikmati mungkin sekian tahun di dalam kehidupan dunia. Yang kita pikirkan bahkan ini untuk urusan akhirat kita. Di alam kubur kita akan tinggal di sana sampai hari berbangkit. Kita tinggal di masyar dalam kurun waktu 1 hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Baru kemudian kita nanti ujungnya masuk surga atau masuk neraka. Masya Allah, serius banget nih. Urusan kita serius banget. Makanya butuh dipikir dengan serius. Kayaknya susah, by accident gitu kan, sekedar mungkin tiba-tiba kemudian kita hebat itu susah, butuh dirancang. Nah oke, kaum muslimin, satu persatu yuk kita coba runtutin nih ya dari poin-poin ini. Yang pertama ini dulu. Hari ini yuk mulai membuat target. Bikin apa? Oke, saya tanya, andai Ramadan besok kita masih diberi kesempatan hidup, saya tanya, jenengan targetnya apa? Bingung toh. Langsung penting ketemu Ramadan, awan puasa, wengi tarawih, mengko 30 dina goreng peyek badan, tuku klambi anyar, plese sedusin gitu. Cuma itu aja. Ya mbok 60 tahun kita ketemu Ramadan, ujungnya ya seperti ini terus. Ayo kita bikin target nih. Contoh aja, nanti soal sepakat atau tidak, jenengan mau mengurangi atau menambah silahkan. Satu ini. Andai besok masih ketemu Ramadan, saya akan menjadi keluarga Allah di muka bumi. Insyaallah. Ini target. Yang namanya target harus usaha. Targetnya apa? Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Keren nggak? Keren nggak? Keren ya Pak? Kayaknya keren ya Pak. Memangnya ada Pak. Jadi Allah itu ternyata memiliki keluarga dari kalangan manusia. Nabi pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Insyaallah keren banget nih. Wong jenengan diakoni dadi keluargane Pak Bupati BK yang wis gembelenge pol-polan. Kae ono keluargane nyong, esi keluargane nyong udah diakoni sama Pak Bupati jadi keluarganya. Kayaknya bangga banget kita. Apa meneh diakui dadi keluargane Pak Gubernur, apa meneh diakoni dadi keluargane Pak Presiden. Pak Gibran. Nah ini ternyata ada manusia yang diakui menjadi keluarganya penguasa alam semesta, Rob al-Alamin. Insyaallah Pak. Kayaknya muncul kan nih, di dalam diri kita itu target ini. Wah aku kudu jadi keluarga dari Gusti Allah ini. Mumpung bulan Ramadan itu bulan dimudahkan amal. Mau kalau targetnya gitu, siap? Satu apa? Satu? Andai besok ketemu Ramadan, saya akan berusaha supaya jadi keluarga Allah di muka bumi. Nah, amalnya apa? Nanti di poin 2. Kita rancang amal supaya target ini tercapai. Yang jelas ini target dulu. Kayaknya keren banget. Keluar dari bulan Ramadan, diakoni, jadi keluarganya Gusti Allah. Ya Allah, hebat banget. 2, andai besok masih ketemu Ramadan, saya harus bisa mendapat 30 kali pahala haji dan juga umroh. Saya tanya, hari ini untuk berangkat haji, biayanya berapa? 60-an ya, karena porsi 25 plus hari ini harus setor 32-an, 30 lah. Itu nanti dengan lain-lain biaya medis, biaya ini, biaya itu, dan sekitar 32. Gitu kan? Wah lumayan ini, belum lagi nanti yang lain-lainnya dan seterusnya. Saya tanya, mahal nggak? Mahal nggak? Mahal. Mahal Pak, mahal. Tuku beras lagi wae kosone pol-polan kok Pak, gitu kan. Arab tuku pupuk wae ternyata yo ora ono gitu kan, dan seterusnya. Urip ki lagi susah gitu, urip lagi susah. Pas selamat mbuh kayak ngomongnya murah-murah itu kan. Duit kok ngendi kuwi? Jangan-jangan entuk serangan fajar gitu kan. Serangan fajar itu. Mahal Pak, bahkan kalau yang furoda ya berarti hari ini tawarannya 175 sampai 250 yang berangkat langsung itu. Mahal. Nah ini ada kesempatan supaya kita itu bisa mendapatkan pahala haji dan juga umroh. Nah Ramadan kita targetnya nggak cuma kaji dan umroh 1 kali, bahkan 30 kali. Mau? Mau?
Amalnya apa? Nanti di poin kedua kita bahas merancang amal. Ini jadi target dulu, target besar. Makanya nggak usah kecil hati. Nah, iku lo panjenengan kok ternyata arep sekedar bayar porsi wajian, urung melu porsi haji, ngantri yoswe bianget dan seterusnya, sudah nggak usah masalah. Yang penting kita berusaha untuk dapat pahalanya. Ini nggak cuma haji umroh sekali, bahkan kita targetnya Ramadan besok 30 kali pahala haji dan umroh. Siap? Ini target kedua. Target ketiga, andai besok ketemu Ramadan, saya harus bisa membangun 30 rumah di surga. Banyak? Banyak? Berapa? Oke teman Ustadz, wong turu ya paling gur nang dipan siji mosok ndadak omahe 30. Di dunia orang yang banyak rumahnya juga orang yang prestis, keren, terpandang dan seterusnya. Nanti di surga juga seperti itu, Pak. Semua penghuni surga itu nggak ada yang susah, semuanya dapat nikmat. Tapi nikmatnya beda-beda. Ada penghuni surga yang ternyata nikmat banget, Pak. Nah kalau kita rumahnya banyak nih, misalnya rumahnya banyak. Malam ini nginep di pinggir sungai surga. Istana yang ada di pinggir sungai surga. Besok kita nginep di istana yang dikelilingi dengan pohon kurma. Besoknya lagi kita nginep di istana yang dikelilingi dengan buah tin, buah zaitun, dan seterusnya. Coba, keren banget itu kalau di surga kita kayak gitu. Jadi developernya surga, tuan tanahnya surga. Kenapa? Umahe pirang-pirang. Siki neng dunia ngontrak gitu ora masalah. Sing penting besok neng surga umahe pira? 30. Siap? Padu-padune nggo ngedem-demi sing isih ngontrak gitu loh, maksudnya kayak mendadine tetap percaya diri ngontrak gitu. Tapi nggak masalah, ini target kita membangun 30 rumah di surga. Emang bisa? Bisa. Amalnya apa? Nanti poin kedua kita bahas. 3, 4, andai besok masih ketemu Ramadan, saya kepengen keluar dari bulan Ramadan sudah dapat jaminan bebas dari api neraka. Mantap ini. Mohon maaf, sering saya ulang-ulang ya poin ini ya. Pilih mana? Dijamin masuk surga apa bebas dari api neraka? Jadi begini Bapak Ibu, sing jenenge wong beriman, kuwi jen bekjone pol. Kabeh wong beriman niku dijamin masuk surga. Mbok dosane sundul langit, mbok dosane sak gedening bumi, endingnya mlebu surga. Niku wong beriman. Apa? Endingnya mlebu surga. Soal mampir sik teng neraka beda perkara, Pak. Sebab dosane sundul langit kok harus mampir teng neraka 100 miliar tahun, endingnya masuk surga. Soal kok ternyata karena dosa kita itu sak gudene bumi, sehingga kemudian itu mungkin harus masuk neraka itu 10 miliar tahun, endingnya tetap masuk surga. Wong beriman kados niku. Wah nek kaya toh siki segeleme dewek bae gitu kan. Wong endingnya tetap mlebu surga. Silahkan. Silahkan banget, Pak. Ting tak kabari. Sudah pernah toh tak kabari toh? Ada orang yang 70 tahun hidupnya di dunia senang terus ora tahu susah sebab dia bisa memperturutkan segala syahwatnya, syahwat jabatan, kekuasaan, keturutan, syahwat wanita, keturutan, syahwat harta, keturutan, arep mangan enak, keturutan. 70 tahun uripe enak terus. Barang dicelup keteng neraka sak celupan tok. Celup Pak, orang nganggo sak miliar, orang nganggo sak tahun, sak celupan tok. Celup diangkat. Kemudian ditanya, "Hei Fulan, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan sebelum ini?" Dicelup ke neraka, ternyata karena saking dahsyatnya siksa yang ada di neraka itu, traumanya itu memunculkan apa? Memori tentang kebahagiaan 70 tahun di dunia langsung terhapus blank, Pak. Saking dahsyatnya siksa neraka sak celupan, memori tentang kebahagiaan itu hilang dari ingatannya. Silahkan, nah jenengan mau bertaruh lah, lah mampir setahun rong tahun nang neraka, yang penting endingnya mlebu surga. Ya Allah, sekejap saja itu traumanya itu ternyata membuat memori kebahagiaan hilang kok. Maka kita butuh, andai bisa kita itu termasuk orang yang sudah distempel sama Allah, dijamin bebas dari api neraka. Ya Allah, kayaknya kok keren banget, masuk surga nggak pakai nyicipi neraka. Makanya kita butuh usaha, butuh kita upayakan. Dan Ramadan tadi, bulan dimana kita dimudahkan amal. Nah, syukur yang kelima, andai besok masih ketemu Ramadan,
Saya harus dapat pahala sebanyak-banyak. Kenapa ini penting kita targetkan? Kadang kita itu mungkin sedih, ya Allah, kalau nom-nomane jenduk gale pol, orang tahu gelem ibadah, gawene mau limo, kalau niku nembe nyadar niku mungkin gini nembe sebulan, rong bulan niki, setahun, rong tahun niki. Pripun ya Allah, supados kula niku kuatah ganjarannya menyusul ketertinggalan. Nah, ini harus dikejar nih. Ramadan saatnya untuk mengejar ketertinggalan. Sekali lagi, mumpung Ramadan adalah bulan dimudahkan beramal. Futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Asal orang punya niat, asal orang punya tekad, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan niat dan tekad itu. Ini targetnya kaum muslimin. Kira-kira mau punya target ini? Coba yuk, supaya nanti masuk di dalam hati, kita baca satu persatu. Target pertama apa? Ramadan besok saya akan menjadi keluarga Allah di muka bumi. 2, Ramadan besok saya harus bisa mendapat 30 kali pahala haji dan juga umrah. 3, Ramadan besok saya akan membangun 30 rumah di surga. 4, Ramadan besok saya harus dapat jaminan bebas dari api neraka. 5, Ramadan besok saya harus dapat pahala sebanyak-banyak. Ingat ya, di dalam hati dan mulai hari ini mulai panjangkan niat. Ini bukan hanya sekedar tambahan wawasan, tapi ayo coba munculkan semangat itu di dalam diri kita. Karena tadi, sopo ngerti besok Ramadan terakhir bagi kita. Setahun itu diubuh banget Pak. Dan ternyata dalam perjalanan setahun ini kita sudah ketemu, oh si bulan sudah meninggal, si bulan sudah meninggal, si bulan sudah meninggal. Padahal jan Ramadan wingi masih poso bareng, masih buka bersama, masih sholat tarawih bareng. Bahkan Idul Fitri, ternyata itu masih hari berhari raya bersama. Hari ini sudah nggak bisa lagi. Nah, maka kemudian langkah yang keduanya adalah ini. Yuk, rancang amal supaya target tercapai. Kita bikin target, tapi ternyata tidak merancang amal. Itu ibarat hanya sekedar hayalan, hanya sekedar angan-angan. Yang tadi kami sampaikan, para perusahaan, pengusaha-pengusaha itu bikin target supaya Ramadan mereka itu sukses. Maka kemudian mereka juga kemudian menyusun, oh kudu lakoni iki, kudu lakoni ini, dan seterusnya. Kita sama. Dan dari situ yuk coba kita rancang. Tadi target pertama apa? Ya, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Gimana nih amal yang bisa kita rancang supaya kita itu terlaksana nih target kita. Begini kita lanjutkan hadisnya tadi. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Begitu Nabi ngendika kados niki, para sahabat niku juan antusias dan penasaran banget. Sehingga mereka bertanya, manhum ya Rasulullah, sinten niku ya Rasulullah, enten menungso kok kapetang dados keluargane Gusti Allah. Ada manusia kok diakui menjadi keluarganya Allah. Siapa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, hum ahlul Quran. Mereka itu ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah wa khosotihi. Ahlul Quran itu keluarganya Allah, kalangan khususnya Allah. Coba, ada manusia dihitung menjadi keluarganya Allah, kalangan khususnya Allah. Kertas kalangan khusus, orang spesialnya Allah. Wong jadi staf sus presiden, gajinya pinten? Wah, mesti sugih oke itu, staf sus. Ini kan kalangan khususnya presiden, ada staf-staf khusus mereka gitu. Ini kalangan khususnya Allah. Siapa? Ahlul Quran. Nah sekarang pertanyaannya adalah supaya kita itu menjadi ahlul Quran itu standarnya apa? Ya mestinya sergap moco, duwe apalan, memperjuangkan atau mungkin belajar dan mengajarkan Al-Quran, mengamalkan dan berusaha memperjuangkannya. Kuwi jenenge ahlul Quran. Nah makanya Ramadan besok setidaknya kita susun 3 amal. Yuk supaya kita patut masuk kategori ahlul Quran, optimalkan. Besok kita targetkan bisa 2 kali hatam Quran selama bulan Ramadan. Tahun wingi 1 kali. Nah tahun inilah tak tambahi 2 kali hatam Quran. Saya tanya, logis gak? Realistis gak?
Halo, menang wae iki, menang wae iki. Realistis nggak kalau ada orang keluar dari bulan Ramadan bisa 2 kali hatam Quran? Realistis nggak? Manusiawi nggak? Wah, kayak nenekku pengangguran Ustadz. Kalau niku yang sibuk Ustadz. Moso kurung maca Quran tok gitu dan seterusnya. Oke, saya tanya, kinten-kinten jenengan kali Imam Syafi'i sibukan pundi, sibukan sinten? Imam Syafi'i kali jenengan sibuk sinten? Ya orang ngerti, orang tahu ketemu Imam Syafi'i gitu. Beliau itu ulama besar. Beliau itu mungkin setiap harinya harus melakukan membahas tentang mungkin ada masalah fikih ini, masalah fikih itu. Bahkan kemudian beliau mengajarkan tentang ilmunya. Bahkan mungkin beliau juga mencari penghidupan dan seterusnya. Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i di bulan Ramadan bisa 60 kali hatam Quran. Berapa? Imam Syafi'i berapa? 60 kali hatam Quran. 1 bulan di bulan Ramadan. Kita berapa? 2 kali. Artinya masih realistis banget, Pak. Kalau 2 kali hatam Quran, berarti 1 hari mestinya kita baca berapa juz? 2 juz. Kalau 2 juz berarti berapa lembar halaman Al-Quran? Berapa lembar? 20. 20 lembar, Pak. Jatanya 20 lembar. Baca Quran 20 lembar berat nggak? Berat nggak? Kok menang baik berarti enteng iki. Menang baik berarti enteng iki. Berat enggak? Saya jawab berat. Berat tuh. 20 lembar maca Quran, walah wong kadang petang lembar bae walasane werna-werna sing jere mripate bruwet silahe mrumet sing jere hurufe gandeng-gandeng padahal nembe 15 menit ngene maca Quran rasane kuwi wis abote pol. Benten to nonton short video YouTube 15 menit ora krasa, Pak. Wong sejam wae kadang kaget. Jebul sejam gitu kok kan. Kasih informasi-informasi yang macam-macam dan menarik-menarik seperti itu. Beda, baca Quran itu berat. Ya sudah, makanya nanti supaya 20 lembar itu terasa ringan, langkah ketiganya nanti apa? Scheduling. Makanya butuh langkah ketiga. Langkah ketiganya apa? Scheduling. Scheduling itu apa? Kita bikin penjadwalan. Men 20 lembar itu dibagi 5, bagi 6, silahkan gitu kan, sehingga kemudian jadi terasa ringan. Oh ini 2 lembar, oh nanti 2 lembar, nantinya lagi 2 lembar dan seterusnya. Ini target kita. Siap? Katanya pengen jadi ahlullah, keluarganya Allah. Targetnya gelem, naik kon usaha, pegah-pegahan. Ingat loh, mumpung Ramadan itu bulan dimudahkan amal, nggak masalah. Ayo kita bikin target dulu. Wong Ramadan ping target 1 kali khatam geroleh 20 juz tok kok Ustaz. Saya yakin sudah lebih bagus daripada ketika jenengan nggak punya target. Sudah dapat 20 lah. Kalau hari ini kita targetnya 2 kali khatam, saya berharap jenengan itu bisa 1 kali khatam plus. Itu kan sudah terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Yang kita inginkan gitu. Yang kedua, supaya patut diakui menjadi keluarga Allah, yaitu ahlul Quran itu, yuk kita bikin target juga Ramadan besok. Tambah hafalan Quran kita. Apa? Tambah hafalan. Oh, terus pada mengkerut semua ini. Kalau sudah soal hafalan ini langsung mengkerut. Pusing. Kalau tahun kemarin saya ingat, yuk sempurnakan 1 juz hafalan Quran kita. Jadi kalau kemarin itu ada yang di juz 30 belum sempurna, kita targetnya Ramadan kemarin sempurna. Yang jebul bareng tak pikir-pikir kabutan. Tahun ini tak dunke hafalannya, cukup target kita hafal 1 surat baru. Siap? Al-Baqarah. Oke, sidane loro setengah juz kayak gitu kan. Oke. 1 surat baru saja sudahlah, supaya tidak terasa berat. 1 surat baru. Dan jangan ternyata juz amma ada yang belum hafal, ternyata An-Nazi'at belum hafal. Ayo coba hafalkan An-Nazi'at. An-Naba belum hafal, ayo coba An-Nabanya dihafalkan. Syukur jenengan punya surat favorit, biasanya lebih semangat. Surat favorit silahkan. Aku kok neng ngrungokke surat iki kok seneng gitu kan. Hafalkan. Mungkin ada yang, wah aku bakal butuh ngapal ke Tabarok. Silahkan. Nah, jenengan surat favoritnya apa? Al-Mulk Tabarok. Hafalkan. Targetnya besok Ramadan kemudian kita bisa hafal surat Al-Mulk.
Wah aku senengnya Waqiah gitu, pokoknya Waqiah gue loh surat favorit. Silahkan jenengan hafal ke Waqiah. Apa meneh langsung wah nek aku loh senengnya Ar-Rahman. Ya ngopo? Ngapal ke ayat wis padha wae karo apal 30 ayat gitu kan. Gitu ya. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wah, aku wis hafal 30 ayat tuh iki. Gitu kan? Karena itu diulang-ulang 30 sekitar 30 kali itu di dalam surat Ar-Rahman. Silahkan targetnya tambah satu hafalan Quran kita. Yang favorit saja. Favoritnya jenengan. Nanti kemudian esok disetel murotale, awan disetel murotale, sore disetel murotale. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan nambah al-mulk, nambah al-waqiah. Yang senengnya ar-Rahman ya nambah ar-Rahman. Siap? Ingat, dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari ngendika. Ada satu hadis. Alladzi laisa fi jawfihi say'un minal Qur'an kal baitil kharbi. Orang yang di dalam dadanya enggak ada hafalan Quran, kuwi koyo umah bodol. Purun dipadake umah bodol harus punya hafalan. Ingat, salah satu parameter kedudukan kita di surga ternyata dari jumlah hafalan yang kita miliki. Masuk surganya itu adalah berkat rahmat Allah. Sebab Allah paling rahmat, kalau panjenengan sakit mlebet teng surga. Ning kedudukan jenengan teng surga tergantung amal jenengan. Salah satunya baca hafalan kita. Jadi begitu masuk surga nanti ada tes, replacement tes, tes penempatan. Iqra was'adu. Baca, naiklah. Apa yang terjadi? Wa yaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajatun. Ternyata begitu jenengan baca satu ayat derajatnya teng surga naik satu tingkatan, baca lagi satu ayat derajatnya naik satu tingkatan, baca lagi satu ayat derajatnya naik satu tingkatan, sampai kedudukan kita di surga tergantung dari ayat yang kita miliki. Jenengan kok trimo apalane sithik ya sok mben mlebu surga ning bagian ngisor. Allah pokoknya ngisor ora apa-apa nang emper tok banyu ngono gelem lagi anggar ngomong karo wong kaya iki lan angel. Angel iki, angel iki. Gitu kan. Ora semangat kok. Ada resikonya enggak kalau kita itu kemudian kok menempati surga bagian bawah, ada resikonya enggak? Ada? Ada apa? Ada resikonya. Jadi jangan dikira bahwa oh kabeh ning surga ki nikmate padha. Mboten, Pak, bertingkat-tingkat. Salah satunya dulu pernah kita bahas ketika bahas tamasya ke surga. Kalau kita itu di surga bagian bawah nih, dalam riwayat Tabrani, sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayatazawaruna ahlul jannah." Ya Rasulullah, apakah penghuni surga itu bisa saling berkunjung? Dijawab oleh beliau, "Naam, ya,